Oke. Halo, kembali lagi sama Vicky dan juga Miss Erma aku tercinta. Kali ini Iya, kita tercinta, Masya Allah. Nggak ada yang cinta padahal. dicintai sama Allah. Udah itu aja satu-satu. Kali ini mau bahas tentang apa nih yang lagi banyak dibahas di kehidupan manusia-manusia di umur-umur yang quarter life crisis sih lebih tepatnya. 17 kali 2 banyak nggak sih? Kalau 17 tambah 2 Boleh nggak kembalian aja? ya Allah. Ngerti nggak? Tadi azan subuh sama dering telepon aja duluan dering telepon. Pertanyaannya apa coba? Apa? Belum tidur. Udah. Oh, berarti udah bangun. Iya. Terus tiba-tiba intinya di terakhir bilang, umurmu berapa? Kok belum nikah? Itu maksudnya apa? Itu subuh aja belum. Aduh. Coba aku salah angkat telepon atau gimana? Kayaknya orangnya ngigo nggak sih kalau kita positif thinking aja? Atau orang cari jodoh ya? Mau nyocokin sama umur dia gitu. Lebih ke orang cari wangsit kali ya jam segitu. Insya Allah. Belum ada jam 4, belum subuh kan? Subuh setengah 5-an. Kayaknya ngigo sih, udah ngigo. Berarti yang bodoh aku dong. Kenapa diangkat? Iya, yang bodoh ada, bodoh emang. Ya kalau pinter aku udah dapet gandengan. Ya Nggak nggak selalu sih, nggak selalu sih. Masa? Nggak selalu. Nggak bisa dipatok kayak gitu. Soal Terus? pasangan seumur hidup, masa depan nggak bisa dipatok. Patok ular. Patok ular ya. Ularnya cowok. Aduh. Ini rasa apa BTW? rasanya pernah ada. Rasanya pernah ada. Yang nggak pernah ada malah bagiku. Ya Allah. Ini merah nih, hijau. Berani-berani yang ngambil yang hijau. Berani aku. Cuma kamu yang berani. Aku nggak mau red flag soalnya. Ini donat ya. Ini merah. Ya bener merah, tapi ini cuma donat. Iya nggak sih. Aku maunya yang green forest. Aku Cara- nggak mau red flag, nggak mau aku. Cara makannya gimana? Harus Ya. dibantuin kah atau harus donat selembut ini, Masya Allah. Lembut banget kayak kelakuanku. Aduh, yang mana nih? Kelakuannya lagi apa nih? Lagi makan aja nggak bisa apa. Nggak bisa. Kalau mau bahas hari ini kayaknya agak berat sedikit nggak sih pembahasannya? Napas dulu, napas dulu boleh. Jangan dikeluarkan. Besok nggak ada tuh besok kalau nggak dikeluarin. Donatnya Besok nggak ada manis. next podcast lagi kalau napasnya nggak dikeluarin. Kok manis kayak janji dia ya? Dapatnya janji terus enggak? Gimana sih? Kalau usia yang nggak sih apa sih namanya single era gini tuh makin banyak apanya, makin banyak bersyukurnya kah, makin banyak introspeksi dirinya kah, atau gimana? Kalau misalnya gimana? Mungkin tahu diri aja. Lebih ke tahu diri, berarti introspeksi, namanya introspeksi diri kan. Terlalu bagus sih istilahnya. Tahu diri. Jangan pakai kata selain itu. Terlalu apa ya? Kita perhalus dong. Nggak perlu. Kalau menerima diri tuh sebenarnya susah nggak sih kalau Miss Erma pikir? Berarti tentang penerimaan diri ya. Damai dengan dirinya sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Kata orang nih ya, kalau kita sudah damai dengan diri sendiri tuh nggak akan peduli dengan omongan kanan kiri, omongan orang lain yang begini begitu, maksudnya yang di luar diri kita ya. Tapi kenyataannya aku masih memikirkan itu, berarti memang belum bisa damai. Kalau aku ditanya orang, aku sudah damai kok dengan diriku sendiri, itu bohong banget. Iya sih. Dan kalau aku tuh melihatnya kayak apa ya, benang merah dari penerimaan diri sendiri bukan kayak penerimaan diri sendiri ya. Orang yang terlalu sibuk dengan diri sendiri, maksudnya tuh kayak iya, Sibuk yang gimana? sibuknya tuh kayak dia tuh melihat dirinya sendiri,
mengontrol dirinya sendiri, mengetahui kurang dan lebihnya diri sendiri, sangat memedulikan diri sendiri, itu akhirnya dia kan nggak memedulikan orang lain. Dan apakah hal itu yang kemudian menjadikan dia itu nggak, aku bilangnya gini ya, kasarannya sulit untuk mendapatkan pasangan gitu. Kayak membangun relationship itu sulit. Kenapa? Karena mungkin ini sedikit pikiran aku ya, karena ketika dia itu sudah sibuk dengan diri sendiri, dia itu mungkin membuka ketika dia itu berusaha untuk membangun relationship, dia itu mungkin membuka dirinya agar orang lain bisa masuk. Tapi dia itu tidak membuat dirinya masuk ke dunia orang lain. Karena mungkin simpelnya gini sih, lebih ke udah capek aku sendiri-sendiri, mau ngurusin orang lain tuh udah capek, dan kita tuh udah dibuat untuk ngurusin diri kita sendiri gitu loh. Berarti sudah penuh untuk diri sendiri ya? Iya. Mungkin ada pemikiran aku kecil kayak gitu, pemikiran kecil aku kayak gitu. Lebih kayak gitu tuh bener apa salah sih kalau menurut Arma gimana? Iya, bisa dibilang benar juga sih. Kayak apa ya? Ya udahlah 100% full untuk diri sendiri gitu loh, mikirin diri sendiri, aku harus gimana, aku begini begitu. Untuk kehadiran orang lain yang itu baru, berarti kan ada seseorang lagi di diri kita gitu loh, di hidup kita. Ya kan? Jadi kan harus mikirin dua itu kan, mikirin diri sendiri aja kayak gini. Bisa jadi kayak gitu sih. Bisa jadi kayak gini tuh udah merasa kayak pengen banget kita ada seseorang gitu ya. Tapi kalau sudah ada kayak apa sih gitu. Iya, pernah nggak Terus sih maunya gimana, kadang mikir sendiri, ini diri sendiri maunya gimana. Kan padahal kan katanya lu bakal dapetin seseorang atau pasangan hidup dan membangun relationship ketika sudah berdamai dengan diri sendiri. Nah, masalahnya ketika lu udah menjalani proses yang cukup panjang untuk berdamai dengan diri sendiri, terus setelah membangun habit yang seperti itu, muncul orang baru. Itu kan kita kayak membangun habit baru lagi kan? Kayak itu susah gitu. Rusak lagi gak sih? Kayak habit kita tuh udah kayak gini nih. Udah baik gitu. Udah dengan diri sendiri nih, terus ada orang lain masuk. Itu kayak susah gitu loh, Miss. Jadi kayak serba salah, itu harusnya gimana? Itu harusnya gimana? Terus maunya gimana? Kenapa jadi ngambil yang merah? Kan coba. Emang harus ditabrak sih. Kayak pemikiran kita tuh harus ada yang ditabrak kayak gini. Ditabrak, nyoba nih ini, nyoba jalan itu, nyoba jalan ini gitu. Pokoknya bukan cobaan yang dicobain. Kan dalam hidup cobaan selalu dicobain. Gak ada yang minta dicobain pun, dia datang sendiri. Bener maca ini cuy. Rasanya? Ya rasa maca ya. Enak. Bukan rasanya nggak pernah ada atau rasanya? Nggak ada. Pinjem. Jadi kapan ini damai dengan diri sendiri? Itu sebuah proses penerimaan yang sangat lama sih menurut aku. Padahal nanti kalau sudah damai dengan sendiri ya kayak gitu juga ujungnya kan. Jadi menurut aku tuh malah lebih males. Berdamai dengan diri sendiri itu lebih ke apa ya? Seumur hidup dia jadinya. Ya nggak sih? Ketika datang lah orang baru, kita harus berdamai dengan diri sendiri juga membuat habit yang baru lagi gitu. Betul. Jadi kayak apa ya? Itu tuh hal yang terus berkelanjutan. Apalagi orang itu tidak bisa untuk tetap tinggal. Repot. Iya. Cuma datang doang terus pergi. Kitanya sudah baik-baik aja padahal dengan susah payah kayak gitu membangunnya, ya enggak? Iya. Intinya malah merusak aja gitu. Tapi kan katanya ruang single atau single era itu adalah ruang untuk ruang kesendirian itu loh, Miss. Itu menurut Miss El gimana? Single era itu sebenarnya ruang untuk menikmati kesendirian atau malah ruang yang menciptakan kesendirian itu sendiri? Ruang yang menciptakan kesendirian atau ruang memang untuk kesendirian? Untuk menikmati kesendirian. Lebih ke apa? Jangan lebih ke aku. Ya Allah. Bukan menikmati sih, malah memang diciptakan untuk orang-orangnya sendiri. Emang ada orang yang bisa menikmati kesendirian?
Aku nggak ada, makan aja butuh temen. Iya. Iya sih bisa sih sebenarnya. Nggak kayak bisa gitu. aku nikmati kesendirian ini kalau aku sih. Selama ini yang dirasakan sama Miss Irma gitu menurut pengalaman. Sendirian ini tidak aku nikmati. Padahal ya kalau dilihat dari bukunya Alchemist, The Alchemist itu dia kan mencari apa namanya legenda-legenda kayak gitu kan. Dia mencari harta karun dia itu. Dan dia itu dalam prosesnya itu dia itu kak mendengarkan suara hatinya gitu loh. Itu kan jadinya dia kalau menurut aku diambil benang merahnya kan dia berani menciptakan ruang sendiri untuk apa ya mengerti endingnya tuh apa, harta karunnya itu bukan di situ tapi di tempat dia pertama kali Apa? berjalan. Aku pertama kali. Jadi intinya Maksudnya adalah harta karunnya itu dirinya sendiri gitu. kalau di situ mungkin diceritakan adalah di tempat dia yang biasanya kan dia berawal dari seorang penggembala gitu kan. Dia biasanya itu tidur di bawah pohon di depan gereja apa di belakang gereja ya di situ. Kemudian dia akhirnya itu ingin mencari harta karun karena dia ada mimpi dapat mimpi gitu loh. Harta karun itu benda atau gimana? Harta karunnya di piramida. Benda itu suatu benda. Nggak tahu Bener-bener pokoknya harta. gitu. Di situnya gitu bilangnya itu. Tapi ketika dia sudah nyampe di piramida dengan segala prosesnya dia kehilangan harta, kemudian dia bertemu dengan seorang kakek, dia bertemu dengan raja, dia bertemu dengan dada itu akhirnya dia itu bisa sampai di tempat piramida. Berarti mendapatkan harta karun itu. Tapi dia di sana nggak mendapatkan harta karun. Dia di sana itu malah dipukulin, dirampok dengan harta yang sedikitnya itu. Maksudnya kayak Tapi uang harta saku. karunnya ada nggak? Harta karunnya adalah ketika dia udah sampai di piramida dan dia udah sampai digebukin sama para apa ya waktu itu apa sih namanya apa sih penyamun apa gitu itu si penyamun itu intinya bilang kalau dia kan bercerita ngapain di sini ngapain gali-gali tanah ini itu kan terus dia bilang kalau dia itu bermimpi bahwa di sini tuh ada harta karun gitu. Berarti itu sesuai mimpinya, berdasarkan mimpinya. Untuk mencapai mimpinya itu dia itu berproses nih, jadi dia itu sampai menjual domba-dombanya, dapat harta tapi malah dirampok, dapat harta tapi malah hilang, terus ketemu sama raja, ketemu sama kakek-kakek, terus dia kerja dia melancong juga, dia kerja juga di toko kristal, dia sampai pesimis juga, dia udah kayak nggak punya keinginan juga untuk nyampe di piramida. Terus akhirnya dia sampai punya lagi hatinya niat lagi untuk ke piramida, terus dia nyampe lah di piramida. Ketika dia nyampe di piramida, yang didapati malah bukan harta karun, tapi dia digebukin masih si penyamun yang kalau nggak salah itu bilang kalau aku dulu juga kamu kok bodoh banget sih. Oh, dia yang itu kayak dia itu juga ngalamin kayak si orang itu juga. Tapi bilangnya gini, kamu kok bodoh banget sih, kamu itu kok nyari harta karun tuh di sini. Aku aja juga sering dimimpiin kalau ada harta karun di bawah pohon di depan gereja di mana tempat si penggembala tidur. Nah dia baru inget, nah itu kan aku, maksudnya yang dimau sama dia tuh aku gitu loh. Akhirnya dia pulang ke tempat asalnya, ke tempat itu depan gerejanya itu, terus ketemulah dia ada harta karun besar. Malah harta karunnya Di tempatnya dia sendiri. Jadi kayak harta karun itu, sesuatu itu ya berasal dari diri kita sendiri. Dalam ceritanya itu seperti itu, tapi diceritakan gitu loh. Diceritakan dalam bentuk harta karun, diceritakan dalam bentuk suara hati itu apa sih kalau dia bilangnya, aku lupa apa ya namanya. Itu pokoknya itu dimana dia berproses untuk mendapatkan mencapai mimpinya itu dengan mendengarkan apa ya kalau kita bilang kayak feeling gitu loh Miss. Kayak gitu ada kayak gitu, terus mendengarkan, melihat bagaimana orang-orang intinya di situ tuh memandang dari dirinya sendiri menurut aku.
bagus sih, tapi agak karena aku bacanya terjemahan ya, jadi agak ini aneh ya, agak Sulit. sebenarnya. Kalau sulitnya enggak sih, maksudnya Kak, jalan ceritanya enggak sulit sih, cuma ada kalimat-kalimat yang mungkin nggak sesuai sama kita gitu loh, kayak nggak pas ya kan terjemahan. Bagusnya di situ, dimana sebenarnya waktu dalam kesendirian itu tuh malah membangun diri kita untuk mencapai harta karun kita itu. Jadi Kalau tidak dari- perlu dicari atau bagaimana? Ya tetap diperjuangkan, dia tuh berjuang, dia Kan berproses. kembali lagi. Berarti memang prosesnya itu yang Iya, dibutuhkan. untuk mendapatkan diri kita sendiri, untuk dapat menerima diri kita sendiri, itu ya dengan banyak Berarti proses intinya yang gini kali ya. Ya ini diri kita gitu. Terus kamu mau mencari kemana dari proses sepanjang itu, ya tetap ini diri kita gitu kan. tapi untuk bisa mengetahui bahwa inilah diri kita, Inilah, itu ada proses yang panjang banget. dan aku belum sampai di situ. Aku juga belum sampai di situ. Inilah aku, belum. Bukan aku. Dan juga bukan siapa-siapa ini. Sama kayak seporsi mie ayam, seporsi mie ayam. Itu kan juga gitu kan. seporsi mie ayam sebelum pulang. Seporsi mie ayam itu emang apa ya? Itu mie ayam nggak dimakan loh padahal. Tapi cuman dia kan gitu, Miss. Dia itu mendapatkan mengetahui keistimewaan dirinya, Iya. menerima dirinya Iya sendiri kan sih, hampir harus sama kayak dengan itu ya. proses-proses yang seperti Ketemu itu. dengan banyak orang dengan berbagai masalah dan karakter orangnya. Itu sama juga kayak punyanya Terilia itu rembulan tenggelam di wajah itu juga gitu. Jadi dia tuh koma kan, dia tuh koma tapi dia tuh dalam dia tuh mau mati gitu loh, Miss. Koma mau mati tapi dia itu punya beberapa pertanyaan-pertanyaannya. Dia ada 5 kejadian dalam hidupnya dia yang intinya dia nggak terima gitu loh, yang menurut dia menyesal gitu, ada kejadian-kejadian kayak gitu. Terus pas dalam koma itu kan koma ya dia, terus akhirnya dalam koma itu dia bermimpi atau gimana tuh dia ketemu sama orang dan orangnya itu mengantar dia ke 5 kejadian tadi, kayak kembali ke 5 kejadian tadi dan ditunjukin lah bahwa tiap-tiap kejadian itu ada maknanya, ada hal yang perlu dia syukuri gitu. Ya, berarti Akhirnya setiap kejadian itu memang ada maksud tersendiri, ada maknanya. Nggak perlu disesali juga, itu nggak sia-sia gitu. Kayak gitu. Terus makna dari kesendirian ini apa? Proses. Ini berarti proses. Ini proses untuk kita mengetahui siapa diri kita sendiri. Penerimaan diri, balik ke itu lagi. Cuman emang kalau dibicarain dalam mulut Berat nih, banget sih. dalam mulut nih enteng banget Enteng ya, bilangnya. seperti yang kita omongin tadi. Iya, ya. tapi kenyataannya sangat Ngomong sulit. dari A sampai Z balik lagi ke A, enteng banget ya. enteng banget, tapi Judulnya aslinya sulit banget. Cuma tentang penerimaan diri. Mm-mm. Sesusah itu ya. Mm-mm. Apa setiap orang juga mikirnya kayak gitu? Kita butuh menerima diri sendiri, atau ada orang yang tidak melalui itu, tidak mengalami proses itu, atau tidak butuh itu? Kalau orang yang nggak melalui proses itu, Ada nggak sih? Kayak jadi santai aja gitu, ngalir gitu aja. Dapat kejadian ini, ngalamin ini, ya oke aja, ayo. Gitu, kayak itu sebenarnya juga proses penerimaan diri nggak sih? Kayak dia dapat cobaan nih misal, terus dia nyantai aja, ya udah, itu penerimaan diri nggak sih? Ya berarti dia udah nerima malah. menerima takdir. Udah langsung terima Iya, berarti. Cuman kan kita mandangnya kayak orang itu nggak ada perjuangannya ya, nggak ada effortnya untuk memperbaiki diri sendiri atau gimana gitu. Apakah Padahal orang aslinya apakah orang kayak gitu udah di apa ya, dia udah titik gitu aja, nggak perlu tanda tanya? Kalau aku kan masih tanda tanya banget. Kayak udah, ya udah, titik, selesai gitu. Mau gini ya udah. Aku nggak bisa aku juga nggak bisa sih. tanda tanya Aku terus. selalu sedikit ya paling nggak overthinking lah. Overthinking dibilang paling enggak, berat itu. Paling nggak overthinking lah, kalau mau tidur susah lah gitu. Aku tidur aja. Nggak bisa entah ya, tapi akhir-akhir ini alhamdulillah karena terlalu sibuk ya, jadinya tuh cepet capek. Akhirnya tidurnya cepet.
lebih ke tidur capek ya, nggak nyenyak nggak? Lebih Jadi ke tidur capek. kalau aku overthinking iya, tapi kalau mau tidur ngantuk aja ya tidur. Masalahnya gini, tolong kalau siang aku nganggur, ajakin makan dong. Soalnya dia overthinkingnya siang. Ya kalau pulang dari sekolah begini kan nggak ngapa-ngapain, scroll HP aja terus, tapi kan sambil lihat video ini kok gini ya. Nanti aku kasih tahu, aku tunjukin satu video yang aku simpen. Semoga nggak kemana-mana videonya, nggak kehapus, entah HP ku rusak atau nomorku yang bagaimana. Amin. Apa Itu tuh? akan aku hapus jika itu udah kejadian di aku. Kayak lihat tuh seneng banget, ya Allah, andaikan aku kayak gini tuh seneng gak sih? Iya, emang Kita kita kasih tahu. kayak rencana gitu kan. Rencananya pengen kayak gitu. Minimal gitulah, pasti seneng banget. Aku ya yang dikasih tahu. Bukan Nggak dipublish. kalian. Video orang aku simpan gitu. Aku juga sering sih kalau nyimpen video orang. Iya sih, tapi kan langsung hapus atau gimana ya? Emang Buat di sekarang- repost gitu. Tapi ini enggak, aku simpen dan ada niatan kayak gitu. Emang lagi di fase quarter life crisis ini tuh jadi kayak lebih banyak when ya isinya when ya semua. When ya scroll dikit when ya scroll Iya, dikit iya. when ya Tanda lihat tanya, story when tanda ya. tanyanya cuma itu doang. Kata tanya. Min ya, when ya coming soon. coming soon semua. Kenapa jadi coming soon semua? Sedih banget ya Allah. Ya makanya hari ini moodku rusak ya kayak gitu. Tiba-tiba ada telepon dengan pertanyaan kayak gitu. Udah berhari-hari, berminggu-minggu, berapa minggu sih? Saat lebaran kayaknya sampai sekarang udah berantakan. Terakhir itu kan Moodnya berantakan. Dapat telepon kayak gitu tadi pagi, orang pernah kerjaan, orang nggak pernah chat, nggak pernah telepon, tiba-tiba chat. tiba-tiba ngasih kejutan. Dengan pertanyaan kayak banget, gitu. surprising. Tiba-tiba aku tuh nganjuk ya, buat apa? Aku kangen kamu gitu nggak? Nggak, Oh enggak. emang nggak ada yang ngangenin. Emang aku ditakdirkan untuk kangen seseorang aja, nggak ada orang lain kangen aku. Nanti ada. Kamu kan yang kangen makan-makan. Iya. Ben ya gitu. Kapan ya? Ingetin ya, ntar aku tunjukin video. Tapi aku Kayak- setuju juga sih Apa? Miss. Karena kita hampir setiap hari memiliki pemikiran untuk bunuh diri kali ya. Memiliki pemikiran setiap hari seperti itu. Sensor gak sih? Kok punya pikiran kayak gitu? Tapi maksudnya kayak lelah gitu loh Miss. Kayak lelah banget sih, gue capek gini terus. Kapan ya? Kapan ya? Nangis Gitu. ntar nangis. Tapi kan ketika kita punya tujuan dalam hidup, maksudnya kayak tujuan yang menyenangkan, mau makan sama Miss Erma misal hari ini, aku kan jadi punya tujuan untuk hidup. Ya itu tadi, hidup untuk makan untuk hidup. Mau jalan-jalan misal kemana, aku jadi punya tujuan sampai waktu itu tercapai gitu loh. Hal-hal yang menyenangkan aja. Cuma yang kemudian- makan ya. Iya, tapi kan Sekarang menyenangkan. Kan paling enggak aku punya satu hal yang bikin senang udah. Dan bisa makan apa aja, nggak ada batasannya kan, itu sudah alhamdulillah. Udah, Iya. itu aja sih aku mikirnya. Harus ada yang kita syukurin, Mau harus ada yang jajan kita bisa inginkan. jajan, mau makan ini nggak ada larangan. Ada ya, kalau dokter ada tuh. Enggak, aku nggak lagi sama dokter, apalagi Gila. dokter Tirta, nggak ada di sini, nggak ada. Aku pengen ketemu dokter dia. Itu Karena- idamannya ibu-ibu ya. Karena dokter Tirta itu adalah saya. Ngegas terus. Idamannya ibu-ibu banget. Tapi untuk mengisi lonely kesendirian ini lebih ke menikmati, bagaimana cara menikmati kesendirian. Kalau misalnya apa cara untuk menikmati kesendiriannya apa? Nggak ada, karena aku bilang nggak ada yang dinikmati, Mbak. Ada pasti Miss. Nggak ada. Lebih ke nggak khawatir aja sih, kayak aku nggak dikabarin, dia di mana,
itu aja sih enaknya, kayak nggak harus telepon lah ngasih kabar aku di ini, aku boleh nggak pas ini, lebih ke itu aja sih, nggak ada yang gangguin yang nggak boleh ini nggak boleh itu. Mengisi kesibukan itu kan misalnya mengisi kesibukan juga ya, mengisi waktu luang dengan banyak kesibukan. Sibuk apa coba? Nulis. Enggak, itu bukan kesibukan. Itu Apa? bukan kesibukan, tapi ngalami suatu kejadian tulis aja gitu biar lancar, bukan untuk kesibukan. Aku sibuk apa sih? Nggak ada. Bener kata orang nggak punya tanggungan. Makanya disuruh apa-apa tuh dia jadinya tuh harus kayak dilakuin gitu loh guys, karena dia nggak punya tanggungan. Iya, maaf ya, suami belum Nggak ada, punya tanggungan. apalagi anak ya, anak orang ada. Jadi kamu kesana deh, kan kamu nggak punya tanggungan. I think badiknya sama ya. Tanggunganku cuma satu, menanggung diri sendiri yang berat ini, masya Allah. Ini sudah untung ya, seseknya udah nggak ada. Entah apa yang membuat ini pulang, nggak tahu aku. Alhamdulillah, karena mungkin ada yang ditahan kali itu. Iya, Yang ada ditahannya ditahan. tuh kayaknya pikiran sih lebih tepatnya. Yang ditahan sini, yang nyesek sini. Iya, emang kayak gitu. Dalam tubuh kita ini kan dia Satu ini, kesatuan. Satu kesatuan. Ya kan? Kayak yang jatuh kaki ini yang sakit, Sakit yang semuanya. nangis mata, no. Oh iya. Ada hubungannya. Yang disakitin hati ini, yang nangis tengah malam ini. Itu kan? Emang gitu, Miss. Tahu. Ya, setidaknya banyak hal yang bisa kita syukuri, banyak hal yang kemudian membuat kita tuh lebih introspeksi diri, dan banyak hal yang membuat kita tuh kemudian menerima diri kita sendiri nggak sih? Iya, Kayak- tapi belum bisa mah. Misalnya belum bisa menerima diri sendiri, lambat laun pasti akan menerima diri sendiri. Iya, bukan lambat laun, lambat banget. belum aja, belum nemu aja, karena belum nemu aja. Lambat banget. Ya sebenarnya benar yang dibilang Mbak Piki tadi ya, kayak dibungkus porsi mie ayam sebelum pulang gitu. Pulang kemana sih? Pulang kampung. Cuma aku loh. Oh, lebih ke pernah sih ya Allah, bapak aku ikut kayak gitu loh, astaga. Nggak boleh ya, karena itu karena mungkin inginnya Miss Erma itu bisa menikmati waktu lebih lama di sini untuk mendapatkan banyak kebahagiaan. Makanya masih lama karena belum dapat Belum dapat kebahagiaan. kebahagiaan itu, belum mencapai harta karunnya Miss Erma. Harta kirun. Dapat nanti harta karun dalam diri sendiri. Yang nyembunyiin harta karun siapa? Kok yang gali aku sendiri? Yang nyembunyiin Miss Erma sendiri kali. Tapi Makanya lupa. Pak Nggak suka. nggak suka. Nggak suka. Kira nggak suka. Kenapa? Karena pahit. Bukan pahit sih, kayak dibilang kayak min juga nggak min, kayak enak. Apalagi minuman sih. Es teh lah terbaik. Habis minuman gue. Apalagi ingat nanti masih mampir beli makan. Ingat. Aku mau ke sana juga ya. Nah, terus Enggak. udah kemana? Kemana? Ya kan rumahku sana jalannya. Oh iya. Sudah tahu jalan pulang? Udah, alhamdulillah. Aku nggak pernah. Iya, moodku tuh rusak. Apalagi besok kalau nggak jadi tuh. Ngerti gak sih? Udah rencana dari seminggu yang lalu. Mau kemana? Ke Kediri? Mau cari makan. Astaga. Dan dia bilangnya gini, minggu free, ayo kan. Apain? Tak kasih tahu tempat ayam yang enak, wis makan nih. Awalnya kan aku pengen Mbak, mau beli jajan aja, oleh-oleh kayak gitu loh, yang dari semua tempat di situ ada, di Kediri tuh ada. Apa? Pengen tempatnya apa ya, lupa, ntar dicari juga nggak pernah ke sana. Terus Mau tahu. mau tahu, lupa aku kok tak tuduhin di HP sih. Nah terus sekalian mau diajak makan ayam tulang lunak gitu, enak katanya. Ya aku seneng dong diajakin makan, ya kan. Kenapa ada orang lain yang bikin itu Merusak batal gitu, rencana. merusak rencana. Aku kalau dirusak rencana tuh gue
apalagi rencana makan. Pagi-pagi sudah marah-marah kan. Loh kok aku mbok seneni? Ora, aku ben mutahin. Soalnya yang ngajak juga yang ditahan justru dianya. Otomatis kan nggak jadi ngajak aku. Gampang rusak moodnya. Orangnya mut-mutan guys. Kalau aku paling suka bisa ningkatin mood itu, mood boosternya ice cream. Suka banget aku ice cream kalau lagi banyak pikiran gitu. Aku nongkrong sambil makan ice cream. Next es krim ya. Udah pernah kan bisa ice cream? Ya gak apa-apa. Pakai baju ini aku ice cream kemarin. Cewek kayak gitu ya. Simpel banget sebenarnya masalah baju. Tapi Dibuat tetap aja kalau mau tidur balik lagi tuh overthinking. Nggak tahu kenapa. Masa gue mau tidur makan es krim sampai ketiduran. Overthinkingnya yang mana ya, lebih ketakut sih aku. Lebih ketakut tuh nggak masuk kamera, lebih ketakut. Takut kalau begini, takut kalau begitu. Itu ketakutan yang si Arma berarti. Takut. Menghadapi dunia tuh kayak takut gitu ya. Sampai aku pernah cerita ke orang ya, yang tiap hari ceritanya tuh takut ya, sampai gini, sampai kapan kamu kayak gini, dikit-dikit takut. Ngomonglah kayak gitu, nggak mau takut. Ya lakuin aja, terima aja, nggak bisa, aku takut. Belum kejadian aja udah takut. Tapi yes, penuh dengan ketakutan. Padahal kalau kayak apa-apa kayak ditabrakin aja tuh. Miss Arma tuh cocok soalnya kan lagi. Kalau takut kan nggak tenang ya. Apa? Extrovert nggak sih? Miss Arma tuh extrovert. Aslinya enggak, jangan percaya. Coba dites MBTI-nya apa? Caranya gimana? Ada tes Emang MBTI. Paling enggak kita tahu. Kan dia bisa berapa persen gitu. Maksudnya kan paling enggak, oh berarti aku tuh kayak gini loh. Paling enggak itu jadi kayak mengetahui diri sendiri lagi. Aku paling suka mencari diri sendiri. Ya nggak bisa lah tes sendiri. Aku Jadi kayak introvert tau. Jadi kayak nggak cocok gitu ya. Di mata Mbak Piki aku orang kayak gitu, tapi ternyata di dalam diriku banyak keruwetan yang seharusnya nggak dialami orang itu gitu ya. Atau gimana? Jadi untuk mengetahui diri kita sendiri, ada caranya dengan tes kayak gitu kan, jadi tahu diri sendiri sama ya. Gimana mau damai dengan diri sendiri, orang nggak pengen tahu dirinya gimana. Nggak kepo sama diri sendiri. Nggak tahu. Aku tuh kepo tau orangnya sama diriku sendiri. Sampai mungkin aku tuh saking penuhnya kepo dengan diri sendiri, mencari diriku sendiri, sibuk sama diriku sendiri, aku jadi nggak kepo sama orang lain. Aku jadi ya itu tadi, udah capek ngurusin diri sendiri, jadi nggak punya energi buat orang lain gitu. Please jangan datang gitu kan. Masa kayak gitu, padahal kita butuh juga. Iya, aneh bingung nggak kan? sih? Jadi kayak Aneh. diri sendiri maunya apa? Iya, diri sendiri maunya apa? Maunya yang kamu yang itu tuh, yang mana Mbak Pik? Nggak Nggak tahu, ada. soalnya belum dapet yang cocok. Iya, aku percaya aja kayak gitu, percaya aja bahwa mungkin perjalanan aku sampai sejauh ini, kenapa aku masih seperti ini, itu adalah bentuk aku diberi waktu gitu sama Allah, sama Tuhan, untuk mencari diriku sendiri dulu. Positif banget sih. Kamu nggak bisa. Sehingga ketika kita itu benar-benar bisa untuk membangun relationship, kita itu nanti bakal apa ya, bisa mengontrol diri sendiri, paling nggak minimal kita bisa mengontrol diri sendiri. Nggak bisa. Barangkali seperti itu, kita nggak pernah tahu guys. Barangkali seperti itu, ada sedikit pemikiran aku yang seperti itu sih. Kayak aku mencintai diriku sendiri, terima kasih diriku sendiri, terima kasih udah hidup sampai sejauh ini dengan banyak cobaan, udah nerima
sabar yang banyak, makasih kakiku sudah mau diajak berjalan kemanapun. Dan ketika aku belum mendapatkan Berterima orang kasih yang pada diri sendiri. ketika aku belum mendapatkan orang yang berterima kasih karena adanya aku setidaknya bisa Sudah berterima berterima kasih kasih pada ke diri diri sendiri. Gitu, minimal banget aku gitu. Jadi belum pernah ya. Makasih ya sudah ada kamu. Waduh, Makasih ya. Ya Allah Kak, udah menciptakan kamu gitu. Iya, lebih ke itu sih. Kapan ya ada seorang tuh yang merasa beruntung ketemu Ben kita. ya. Lagi kayak gitu sih ya. Ya seperti yang lu katakan tadi sih sebelumnya. Kayak lihat orang itu, ih dia plusnya apa sih sampai mau gitu, sampai bisa nerima gitu. Terus kalau dilihat ke diri sendiri, terus apa yang bisa buat orang lain terima? Kita aja bertanya-tanya kayak gitu, berarti kita aja belum terima diri sendiri gitu ya. Ya. Ya aku ngerti sih, aku belum terima diriku sendiri. Tapi yang gimana yang mau diterima? Menurut aku tuh itu adalah perjalanan proses gitu loh. Maksudnya step by stepnya tuh kayak gitu menurut aku ya, dalam pikiran kecil aku ini, otak kecil aku ini bilangnya itu tuh Otak step kecil apa otak mungil? otak kecil mungil aku ini bilangnya itu adalah itu tuh ada step by stepnya. Jadi kita harus menerima diri kita sendiri. Setelah kita menerima diri kita sendiri, baru kemudian kita melangkah ke jalan selanjutnya, mengenal orang lain. Dan kita mengenal orang lain, kita akan saling mengenal dan menjalin relationship itu sendiri. Dan ketika itu sudah tercapai, maka bisa seperti itu. Seperti orang lain yang saat ini kita masih bilang Wendia. Dari Mbak Vicky yang ngomong panjang lebar A sampai Z kembali A lagi. Dikira makin plong ini perasaan. Enggak, Makin ruwet. sesek. Makin ruwet. Ini makin sesek pikiran, makin ruwet. Kayak semakin banyak hal yang harus aku Benahi. pikirkan gitu dari omongan Mbak Vicky. Iya nggak Aduh, sih, bener nggak sih? Jadi kayak aduh. gitu. Mending nggak ketemu dia berarti. Makan aja sendiri besok, astaga nggak usah ikut ya. Ya ampun. Ya udah makan sendiri coba. Bisa, Mbak? Bisa, udah habis tadi makan sendiri. Ih, nggak disuapin juga makan Nggak sendiri. disuapin juga. Emang makan sendiri kita. Makan omongan orang yang bikin kenyang. Aduh. Ya maklum ya, saking nggak punya tanggungannya akhirnya omongan orang aja ditanggung. Ditanggung. Dipikirin gitu kan nggak? Aduh, bahaya banget nih. Ada nggak subtitlenya tadi? Nggak ada ya? Dikasih nggak? Kalau ada subtitlenya, bagian itu boleh nggak di bold sama di kapital gitu? Setebel apa? Setebel apa? Gitu kayak. Ya, Masya Allah. Tapi emang proses pencarian diri sendiri itu nggak pernah habis, Miss. Dan nggak pernah ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Kan Jadi kayak- hidup ini memang proses ya, suatu Iya, perjalanan suatu ya. perjalanan. Memang semuanya belum sampai tujuan. Kalau tujuan akhirnya yang Oh, penting, bikin aku overthinking lagi. tujuan akhirnya kan ya husnul khotimah ya. Jadi untuk mendapatkan itu tuh kayaknya nggak pernah berhenti, kita akan selalu ada apa ya, hal-hal yang kemudian mengganggu pikiran-pikiran kita itu. Jadi ya nggak salah kalau Miss Irma kemudian bertemu aku dan bertambah lagi pikirannya, bertemu orang baru bertambah lagi pikirannya, malah itu adalah sebuah proses nggak sih? Iya, selamat datang Rani Tidin. Gitu ya. Senang ya. Enggak lah. Minimal Rani Tidin. Aku tapi bertemu Miss Irma itu juga semakin banyak mikir. Karena yang lebih parah dari dia ada. Enggak lah. Maksudnya tuh aku jadi melihat diriku sendiri lagi. Pokoknya aku setiap ketemu orang baru jadi melihat diriku sendiri. Paham nggak? Jadi semakin aku nggak bisa berhenti berpikir, semakin ya benar, berarti nggak cuma Miss Orang Irma berhenti yang- mikir ya. Nah, yang jalan-jalan di tengah jalan orang berhenti mikir tuh.
Ya orang gila dong. Lah iya, emang kita memang belum Kebanyakan enggak gila. kebanyakan mikir juga jadi gila, stres kita juga. Ya Allah. Karena kebanyakan mikir. Ya makanya kita harus makan biar nggak stres. Orang stres juga makan. Iya. Iya, sama. Tapi paling nggak memakan omongan Cuman orang. orang yang berhenti hidup aja yang nggak makan. Oh, gitu ya. Heeh. Orang berhenti hidup mah nggak makan, nggak hidup dia, dikubur. Ya namanya juga hidup, ujung-ujungnya kayak gitu ya. Namanya juga hidup. Jadi nggak apa-apa, Miss Erma itu kemudian banyak overthinking, banyak mikir, banyak rasa kecewa, ya nggak sih? Nggak sih? Dan banyak nyobain cobaan. Sudah Menurut aku, dipenuhi dengan oke. rasa kecewa. It's okay, this is life. Nyatanya aku masih di sini. Nyatanya kita masih bisa bertahan hidup sampai hari ini, sampai detik ini, sampai secantik ini. Alhamdulillah di pertemuan Mbak Piki yang kayak gini. Pede abis. Ya ampun, enggak, ini cuma di depan sini doang. Di belakang? Di belakang lo diem aja deh perasaan. Aku Soalnya itu tidur aku. Di belakang pengen aku diem. diem, tidur aku soalnya. Nanti next kita jalan-jalan kemana lagi ya? Kemarin kan udah jalan-jalan sampai Brebes. Emang diposting? Enggak, aku yang bikin story. Bikin story. Ngetek orang nggak BTW? Enggak, Enggak. aku enggak ngetek kan. Aku ngetek toh. Entah. Enggak kan? Ngetek aku nggak? Enggak perasaan. Oh, enggak. Aku enggak ngetek siapa-siapa. Aku posting nggak? Enggak, aku doang yang Ya posting. sudah. Tahu kan? Itu dimintain Bu Amal loh kemarin. Bu Amal minta kiriman itu. Tapi nggak aku kasih yang asli, aku kasih yang editan. Ya jangan jelek. Yang asli terlalu banyak banget. Oh. Bahkan banyak kemarin kan, potongan-potongannya banyak. Oke, guys. Potongan-potongan cerita. Ini udah berapa menit nah? Banyak, Astagfirullahaladzim, hampir 1 42. jam. Astagfirullahaladzim, terima kasih sudah menonton. Nanti biar diedit sama Miss Erma. Aku Gimana? cukup jadi kayak viewersnya aja. Yang tadi jadi enggak, yang pakai bold, yang kapital segini. Nanti dimasukin juar. Enggak deh, enggak usah. Biar telinga mereka mendengar dengan baik dan seksama gitu. Apakah mereka melihat? Dengan pedenya ya kita mereka dengerin. Enggak mungkin. Enggak mungkin, Nono. Akan sia-sia mendengarkan kita berdua. Betul. Tapi terima kasih yang udah mendengarkan kita berdua sampai hari ini. Dari yang pertama, kedua ini berapa? Ketiga ya? Keempat ini. Dan yang keempat ini gong banget. Terima kasih udah bikin dada ini makin sesek lagi. Pikiran makin penuh lagi. Terima kasih ya. Nggak Temanku, apa-apa, teman nggak apa-apa. terbaik buat makan bukan buat curhat. Tapi Besok-besok temanku ya lagi cuma makan ini lagi. terus gimana lagi coba. Besok-besok lagi makan lagi, curhat Es krim. lagi, menuhin kepala lagi. Gitu. Emang gitu siklusnya, Miss. Ya udah deh, malu. Bye.